Kalau tujuanmu ingin kaya, jangan langsung investasi. Kedengarannya aneh, tapi itulah kesalahan yang dilakukan banyak orang. Nah, di video ini kita bakalan bongkar nih, urutan belajar keuangan yang benar supaya uangmu benar-benar bertumbuh. Jadi, stop, jangan langsung investasi sebelum fondasi keuanganmu kuat. Kebanyakan orang mikir, kalau mau kaya, ya harus investasi. Akhirnya, baru punya sedikit uang, langsung beli saham, kripto, reksadana, atau emas. Padahal nih ya, belajar keuangan bukan dimulai dari memilih investasi, tetapi dari membangun fondasi finansial yang kuat. Banyak orang udah punya investasi, tapi masih hidup dari gaji ke gaji, punya utang kartu kredit, nggak punya dana darurat, dan panik saat kehilangan pekerjaan. Disinilah pentingnya belajar pengetahuan keuangan, manajemen keuangan, atau keuangan dasar. Investasi bukan langkah pertama. Investasi itu langkah keempat atau kelima setelah kondisi keuangan pribadi kita sudah lebih sehat. Coba bayangkan deh, kamu membangun rumah. Apa yang dikerjakan dulu? Ya tentu pondasinya kan. Mustahil langsung membangun lantai 2. Nah, investasi itu seperti membangun lantai 2 rumah. Kalau pondasinya belum jadi dan belum kuat, rumahnya justru mudah roboh. Atau analogi yang lebih sederhana deh, seseorang yang belum bisa jalan, sudah dipaksa lari maraton. Hasilnya, ya tentu cedera. Itulah kenapa aku menyebutnya investasi tanpa fondasi itu sama dengan judi berkedok edukasi. Kedengarannya keren karena pakai istilah investasi. Padahal sebenarnya hanya menebak-nebak. Contohnya gini, misalnya saja nih, si Budi ikut-ikutan beli saham gorengan karena dipom-pom tuh di grup Telegram. Bulan pertama langsung cuan, 1 juta rupiah. Budi ngerasa jago dong. Karena nggak punya dana darurat dan beberapa saat kemudian nilai sahamnya turun 2 juta rupiah. Dia panik dan langsung jual rugi untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Kalau misalnya nih, sejak awal Budi fokus pada cara atur uang, membangun dana darurat, dan memahami ilmu keuangan dengan benar, hasilnya bisa sangat berbeda. Itulah mengapa edukasi keuangan, terutama tentang cara mengatur keuangan, harus dimulai dari fondasi, bukan dari mengejar untung saja. Nah, kalau fondasi sudah paham, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa banyak orang tetap sulit punya uang meski gajinya naik? Salah satu alasannya karena ada banyak kebocoran. Jadi, tambal dulu lubang embermu sebelum isi air. Coba jawab jujur deh, kalau besok gajimu naik 2 kali lipat, apakah uangmu akan lebih banyak tersisa atau justru habis lebih cepat? Nah, disinilah banyak orang salah langkah. Banyak orang gagal kaya bukan karena penghasilannya kurang, tetapi karena uangnya bocor. Makanya sebelum sibuk belajar keuangan atau mencari investasi terbaik, kita harus menambal kebocoran itu dulu. Ingat kalimat ini ya, mengisi ember yang bocor tidak akan pernah membuatnya penuh. Investasi itu seperti mengisi air ke ember. Tapi kalau embernya bocor karena utang konsumtif, gaya hidup boros, atau pengeluaran yang nggak disadari, sebanyak apapun air yang masuk tetap akan habis. Jadi, cari 3 lubang kebocoran yang paling sering terjadi. Misalnya saja, pertama, utang konsumtif seperti pay letter, pinjol, atau cicilan HP yang sebenarnya belum dibutuhkan. Yang kedua, langganan hantu, kayak Netflix yang udah nggak pernah ditonton, gym yang nggak pernah dikunjungi, atau aplikasi premium yang lupa di-cancel. Terus yang ketiga, latte faktor. Kopi 30.000 setiap hari mungkin terasa kecil, tapi kalau dihitung-hitung bisa jadi sekitar 900.000 sebulan atau 10,8 juta setahun. Itulah pentingnya memahami pengetahuan keuangan atau manajemen keuangan sehingga kita bisa menerapkan tips finansial dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang tugasmu sederhana. Buka m-banking atau mutasi rekening 3 bulan terakhir. Cari 3 pengeluaran terbesar yang sebenarnya tidak perlu. Lalu screenshot. Itulah lubang pertamamu. Coba cek berapa langganan aplikasi yang masih kamu bayar tetapi sudah lama nggak kepake. Banyak orang Indonesia kehilangan 100.000 sampai 300.000 setiap bulan hanya karena lupa berhenti berlangganan. Nah, setelah kebocoran-kebocoran keuangan mulai ditambal, barulah kita masuk ke langkah berikutnya yang sering diremehkan, yaitu dana darurat. Padahal nih ya, dana darurat itu justru menjadi investasi pertama yang sebenarnya. Orang menjadi kaya bukan hanya karena investasinya bagus. Mereka kaya karena mereka punya bantalan saat jatuh. Dan bantalan itu namanya dana darurat. Ini bagian yang paling sering dilewatkan saat orang mulai belajar keuangan. Banyak yang langsung semangat beli saham atau reksadana karena ingin cepet cuan atau untung. Padahal nih ya, plot twistnya adalah investasi pertamamu sebenarnya bukan saham atau reksadana, melainkan ketenangan pikiran. Coba pikirkan deh, rata-rata investasi mungkin bisa memberi hasil sekitar 5% sampai 10% per tahun. Tapi kalau kamu terpaksa menjual investasi saat harga sedang turun karena keadaan darurat,
kerugiannya bisa 30% sampai 50%. Jadi mana yang sebenarnya lebih menguntungkan? Contohnya gini, misalnya nih, kamu punya tabungan 5 juta rupiah dan kamu belikan saham semuanya. Beberapa bulan kemudian, sepeda motormu rusak dan butuh perbaikan 2 juta rupiah. Setelah dicek nih, nilai sahammu turun 30%. Karena nggak ada tabungan sama sekali, akhirnya ya terpaksa saham dijual rugi. Disinilah pentingnya paham manajemen keuangan, terutama soal dana darurat. Dana darurat bukan membuatmu kaya, tetapi mencegahmu menjadi miskin lagi. Lalu pertanyaannya adalah, berapa dana darurat yang ideal? Nah ini dia nih rumus sederhananya, yaitu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Kalau misalnya pengeluaranmu 5 juta rupiah per bulan, target dana daruratmu sekitar 15 juta sampai 30 juta. Ya memang terdengar besar, tapi nggak harus terkumpul sekaligus. Sisihkan sedikit demi sedikit dan simpan di rekening yang terpisah. Nah, setelah kamu punya bantalan yang kuat, barulah kita masuk ke langkah berikutnya yang nggak kalah penting, yaitu kuasai cara mengatur keuangan agar setiap rupiah bekerja sesuai tujuanmu. Sebelum mengejar keuntungan, coba jawab satu pertanyaan ini. Kalau hari ini gajimu naik 2 kali lipat, apakah kamu yakin tabunganmu juga ikut naik? Banyak orang menjawab iya, padahal kenyataannya belum tentu. Penghasilan yang lebih besar nggak otomatis membuat kondisi keuangan lebih baik kalau kita belum menguasai cara atur uang. Inilah inti dari keuangan dasar yang sering diabaikan. Sebelum mencari cara menghasilkan lebih banyak uang, belajarlah mengendalikan uang yang sudah ada di tanganmu. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Pertama, tahu kemana uangmu pergi setiap bulan. Kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ketiga, buat anggaran sederhana yang realistis. Dan yang paling penting, jangan sampai penghasilan naik, tapi tabungan tetap nol. Contohnya misalnya kamu bergaji 5 juta rupiah. Setelah bayar kos, makan, transportasi, nongkrong, belanja online, dan jajan kopi, ternyata uangnya habis. Terus kalau semuanya habis, mau investasi pakai uang apa? Disinilah pentingnya edukasi keuangan agar tahu cara mengatur keuangan pribadi. Tujuan mengelola uang bukan supaya pelit, tetapi supaya setiap rupiah punya tugas yang jelas. Coba mulai bulan ini dengan aturan sederhana. Setiap kali menerima gaji, langsung tentukan berapa untuk tabungan dan dana darurat, berapa buat kebutuhan dan hiburan. Jangan menunggu ada sisa buat nabung. Orang yang pandai mengatur uang nggak selalu bergaji paling besar, tetapi mereka tahu kemana setiap rupiah harus pergi. Nah, setelah kamu bisa mengendalikan uangmu, saatnya naik ke tahap terakhir nih, yang akan menyatukan semua pembahasan tadi, yaitu The Money Ladder. Ini dia 5 anak tangga keuangan yang mengubah hidupmu. Kalau hidupmu adalah sebuah tangga, kamu sekarang berdiri di anak tangga yang mana nih? Banyak orang ingin langsung naik ke tangga paling atas, yaitu investasi. Padahal nih ya, dalam keuangan dasar, melompati proses justru sering membuat kita jatuh. Makanya, kita akan belajar konsep sederhana yang disebut The Money Ladder. Tangga ini punya 5 anak tangga yang sebaiknya dinaiki satu persatu. Tangga yang pertama adalah track, yaitu mencatat semua pengeluaran mulai bulan pertama. Tangga kedua adalah fix, menambal kebocoran dan mulai merencanakan pelunasan hutang konsumtif sekitar bulan ketiga. Tangga ketiga adalah protect, yaitu membangun dana darurat pertama, misalnya targetnya 1 juta rupiah mulai bulan ke-6. Dalam waktu sekitar 1 tahun, kamu sudah bisa naik dari tangga pertama ke tangga ketiga. Itu kemajuan yang nyata. Nah, setelah fondasimu lebih kuat, barulah masuk ke anak tangga yang keempat, yaitu save. Menabung untuk tujuan besar seperti biaya pendidikan, DP rumah, atau modal usaha, biasanya mulai tahun kedua. Dan anak tangga yang terakhir adalah invest, yaitu mulai berinvestasi sekitar pertengahan tahun kedua atau bahkan tahun ketiga. Disinilah cara mengatur keuangan dan edukasi keuangan pribadi soal investasi benar-benar bekerja. Kunci suksesnya sederhana, jangan meloncati anak tangga. Setiap anak tangga punya waktunya sendiri. Ingat kalimat ini, investasi itu bukan garis finish. Investasi itu hadiah untuk kamu yang sudah naik anak tangga dengan benar. Kalau kamu loncat ke anak tangga yang kelima tanpa melewati anak tangga 1-4, kamu akan jatuh. Sekarang aku penasaran nih, kamu sedang berada di anak tangga yang keberapa? Tulis di kolom komentar ya. Kalau suka video kayak gini, share videonya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.